Episode 114. Pada saat resepsi pernikahan Dr. Diki dan Jasmine telah terjadi kekacauan. Banyaknya ular di tempat acara membuat pesta kacau. Dengan kejadian itu, Kevin tidak sengaja menjatuhkan tubuh istrinya. "Dokter, bagaimana kondisi kandungan istri saya?" tanya Kevin mulai khawatir. Dokter mengecek kembali kondisi kandungan Meni dengan melakukan USG. "Kondisi kandungan ibu baik dan bagus, jelas dokter." Jawaban yang diberikan dokter belum membuat Kevin tenang. "Dok, belum lama ini istri saya jatuh. Saya khawatir terjadi sesuatu dengan janin yang ada di dalam rahim istri saya," jelas Kevin agar dokter mengerti rasa cemasnya. Dokter menganggukkan kepalanya dan mengerti. "Saya paham. Mungkin pada saat istri Anda jatuh, kandungan masih sangat kecil dan rahim masih berada di sekitar panggul. Jadi, tidak semua jatuh membuat keguguran atau cacat. Dan menurut saya, janin di dalam rahim istri Anda sehat. Tapi kalau Bapak masih ragu, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan," jelas dokter. "Tidak perlu, Dok. Penjelasan dokter menurut saya sudah membuat saya tenang. Dan sebagai calon ibu, feeling saya mengatakan anak saya sehat dan kuat," ujar Meni menolak. Tapi Kevin masih menginginkan pemeriksaan lanjutan. Meni melotot melihat ke arah suaminya. Dia tidak setuju dengan ide suaminya. Meni kembali duduk di kursi, dan dokter mulai menuliskan resep untuknya. "Apa ada yang mau ditanyakan lagi?" ujar dokter seraya menulis resep untuk pasiennya. "Istri saya tidak ada rasa mual ataupun pusing. Bahkan makannya tetap. Apa itu tidak sesuatu yang aneh, Dok?" tanya Kevin. Kehamilan yang tidak mengalami muntah tidak perlu dikhawatirkan. Karena setiap wanita mempunyai kondisi yang berbeda saat hamil. Ada mengalami mual di awal kehamilan dan ada pula tidak. Dan mual bukan satu-satunya tanda kehamilan yang sehat. Jika ibu tidak mual dan muntah, disebabkan tubuh ibu dapat beradaptasi dengan kenaikan hormon kehamilan. Jadi kalau saya menyimpulkan, ibu termasuk dalam kelompok ibu hamil yang tubuhnya kuat dalam menghadapi perubahan pada kehamilan. Penjelasan dokter membuat Kevin mengerti tentang rasa penasarannya. Kevin mengajukan begitu banyak pertanyaan. Rasa ingin tahunya dijelaskan oleh dokter kandungan itu. Setelah selesai, keduanya pergi ke lobi untuk menebus resep obat dan vitamin di apotik. Sambil menunggu nama Meni dipanggil, pasangan suami istri itu mengobrol kembali. "Tadinya aku sempat khawatir kalau kandungan tidak normal, apalagi rasa mualnya tidak ada. Tapi ternyata kamu termasuk dalam kelompok ibu hamil yang kuat kandungannya," ujar Kevin senang dan memeluk bahu istrinya dengan salah satu tangannya. "Aku kan wanita setengah genre," sahut Meni seraya tersenyum. "Bukan hanya setengah genre, tapi kamu memang sepupu Kapten Amerika." Keduanya tertawa. Setelah mendapatkan obat dan vitamin, keduanya pergi meninggalkan rumah sakit. "Sebelum pulang, aku mau mampir ke supermarket," ujar Meni. "Untuk apa?" tanya Kevin di sela-sela mengemudikan mobilnya. "Beli susu hamil," sahut Meni. "Aku saja yang beli, kamu tunggu di mobil," ujar Kevin masih khawatir. "Aduh sayang, dokter baru saja mengatakan kalau aku diizinkan bergerak, asalkan tidak terlalu kelelahan. Apalagi ini kehamilan pertamaku. Aku ingin ikut andil dalam memilih nutrisi untuk anak kita." Meni memegang perutnya, membayangkan perutnya akan segera membesar. Mendengar penuturan istrinya membuat Kevin tidak tega. "Baiklah, ingat kalau capek bilang ke aku," ujar Kevin tegas.
Mereka sampai di supermarket. Seperti biasa, Kevin selalu menurunkan istrinya di depan pintu masuk. Menik masih menunggu suaminya di depan pintu masuk. Dan tidak sengaja dua sosok yang sangat dikenalnya turun dari taksi. "Mama?" sahut Menik singkat. "Manek, sama siapa kamu?" tanya mertuanya. "Sama Kevin. Dia lagi memarkirkan mobilnya," sahut Menik. "Yuk masuk," ajak Nyonya Paula. "Iya, Ma. Nunggu Kevin dulu." Dan tidak berapa lama Kevin datang. "Mama, Jessie." Kevin memeluk dua orang yang sangat disayanginya. Kevin menatap kaki adiknya. "Bagaimana kaki kamu?" tanya Kevin. "Jauh lebih baik. Lihat, aku bisa berjalan seperti orang lain, tanpa pincang sama sekali." Jessie memperagakan jalannya. "Wah, benar," ujar Menik senang. "Bagaimana rasa sakitnya?" tanya Kevin lagi. "Kalau rasa sakit masih ada, apalagi pada saat dingin. Rasanya sangat terasa, tapi untuk ditekuk agak susah," jelas Jessie. "Namanya masih dalam proses penyembuhan. Kakak yakin, pasti rasa sakitnya akan segera hilang." Kevin mengajak keluarganya masuk ke dalam supermarket. Dan pasangan suami istri itu melupakan sesuatu tentang akan hadirnya anggota baru sampai wanita parubaya itu menanyakan kepada anaknya. "Kevin, bukannya jam segini kamu kerja? Kenapa sekarang sudah pulang?" Kevin dan Menik saling pandang dan tersenyum. "Aku hari ini izin pulang cepat karena membawa Menik ke rumah sakit," sahut Kevin pelan. "Rumah sakit? Kamu sakit apa, Manek?" tanya Nyonya Paula mulai cemas. "Bukan sakit, Ma, tapi hamil," sahutan Menik membuat wanita parubaya itu kegirangan. Akhirnya penantiannya terjawab sudah. "Jessie, mulai hari ini kita tinggal di rumah kakak kamu. Mama mau memastikan nutrisi cucu Mama terpenuhi," ujar Nyonya Paula semangat. Wanita parubaya itu mengerti tujuan anak dan menantunya ke supermarket, yaitu untuk mencari susu hamil. Dan Nyonya Paula ikut andil dalam hal itu. "Sayang, dulu Nona Zira minum susu hamil rasa cendol. Coba kamu minum itu juga." Kevin menunjukkan satu kotak ke istrinya. "Jangan susu rasa itu, rasa vanila saja. Mama minum rasa vanila waktu hamil kalian." Nyonya Paula meletakkan beberapa kotak ke dalam keranjang. Wanita parubaya itu mencari kebutuhan lainnya seperti buah. Dia memilih buah yang wajib dimakan Menik. "Buah apa ini, Ma?" tanya Menik. "Buah kiwi dan beri," sahut Nyonya Paula. "Aku tidak suka buah seperti ini, Ma," jelas Menik. "Tidak ada tidak suka. Semua yang Mama pilih harus kamu makan," ujar Nyonya Paula tegas. Menik lebih menyukai buah yang lokal, seperti pisang, jeruk, dan semangka. Tapi dia tidak bisa menolak, dan itu untuk menjaga perasaan mertuanya. Nyonya Paula memberi roti yang sangat banyak. "Ma, untuk apa roti itu?" "Menik bisa membuatnya sendiri," ujar Kevin. "Iya, Mama tahu. Tapi kandungan gizinya harus diperhatikan, bukan hanya asal buat saja." Menik dan Kevin saling pandang. Kevin memberikan kode agar istrinya tidak tersinggung dengan ucapan mamanya. Semua barang belanjaan pilihan mertuanya. Padahal Menik menginginkan dia yang sangat berperan penting dalam memilih untuk nutrisi anaknya. Walaupun kecewa, tapi dia berpikir positif. Semua yang dilakukan Nyonya Paula bentuk perhatian kepadanya. Keluarga itu sampai. Nyonya Paula mulai melakukan inspeksi mendadak. Dia mengecek bufet dengan jarinya, memastikan jika tidak ada debu di situ. Dan jika berdebu, wanita parubaya itu langsung meminta asisten rumah tangga untuk membersihkannya. Inspeksi selanjutnya ke kamar Kevin dan Menik.
Ketika melihat sprei yang ada di atas kasur bermotif Frozen, sontak membuat wanita parubaya itu ngomel. Apa-apaan ini? Ganti, buat sakit mata saja. Cari sprei itu motifnya yang polos, biar kamu nggak pusing. Lagian untuk apa motif Frozen? Belum tentu juga anak kalian berjenis kelamin perempuan. Kevin langsung melihat ke arah istrinya. Karena dia tahu jika istrinya baru saja mengganti sprei itu, dan dia tahu juga jika itu kesenangan istrinya. Tapi mamanya datang menyuruh ganti, yang dengan otomatis menambah kerjaan buat Menik. Bersambung.